Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Indonesia Juara. Teman-teman, perkenalkan saya dengan Novia Natalia. Saya sudah ada di industri keuangan ini sekitar 8 tahun. Saya sebagai seorang financial planner. Hari ini teman-teman, saya ingin sharing kepada teman-teman semua mengenai dana pendidikan. Video ini teman-teman saya khususkan kepada para orang tua yang ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Teman-teman, dana pendidikan. Mungkin seringkali kita dengar dana pendidikan itu yang biasanya yang SD cair, SMP cair, SMA cair. Apakah betul itu? Teman-teman, apakah pernah dengar yang seperti itu? Mungkin ya. Atau mungkin teman-teman pernah dengar, dana pendidikan, ya yang selama ini mungkin teman-teman pernah ditawarin untuk, nabung nominalnya sekian selama berapa lama. Teman-teman, sebenarnya dalam financial planner, dana pendidikan itu tergantung dari tujuannya. Kita mempersiapkan dana pendidikan tergantung dari tujuannya. Tujuan mempersiapkan dana pendidikan biasanya kita ingin memastikan apapun yang terjadi, anak-anak pasti kuliah. Kenapa? Kalau dalam financial planner yang diutamakan adalah kuliah, karena teman-teman untuk biaya yang paling mahal untuk anak-anak nantinya itu bukan biaya TK, bukan biaya SD, bukan SMP, bukan juga SMA, tetapi yang paling mahal adalah biaya kuliah. Kenapa? Karena biaya kuliah ini, teman-teman, kalau kita nggak siapkan dari sekarang, biaya kuliah itu semakin lama semakin mahal. Mungkin teman-teman sering dengar ya bahwa biaya pendidikan naik 10% sampai 15% setiap tahunnya. Kalau teman-teman selama ini pernah hitung-hitung, di tahun ini, katakanlah nih di tahun 2020, kalau kita kuliah ya, untuk biaya uang pangkalnya misalkan nih kurang lebih 40 juta misalkan. Untuk biaya per semesternya kurang lebih katakanlah misalkan kita ngomong 20 juta. Kuliahnya 4 tahun berarti 8 semester. 8 semester per semester 20 berarti 160 juta. Ditambah uang pangkalnya 40 juta berarti 160 tambah 40. Berarti dana pendidikannya di tahun ini 200 juta. Itu belum termasuk buku dan lain-lain keperluan kuliahnya. Yang kedua, itu juga belum termasuk untuk katakanlah biaya hidupnya. Jadi misalkan nih kita sebagai orang tua tinggal di kota yang berbeda dengan tempat kuliah anak-anak nantinya. Kita tinggalnya katakanlah misalkan di Surabaya, tetapi pinginnya anaknya kuliah di Jakarta. Berarti teman-teman harus persiapkan juga untuk biaya hidupnya nanti, biaya tempat tinggal dan biaya makan, uang jajan dan lain sebagainya. Teman-teman, dana pendidikan ini sebenarnya yang bagus adalah menjamin dua hal ini. Yang pertama, kondisi kepastian. Maksudnya gimana? Kepastian di mana kita sebagai orang tua sehat panjang umur, sehingga ketika anak kita beranjak dewasa sampai kuliah, kita pun masih sehat panjang umur, dan kita bisa menemani mereka, melihat mereka sampai bangku kuliah, bahkan sampai lulus kuliah. Itu yang namanya kepastian. Kalau untuk kita orang tua, kita pasti bisa nemenin anak kita kuliah sampai di bangku kuliah. Saya yakin teman-teman walaupun tidak menabung, kita sebagai orang tua akan berusaha berjuang sekuat tenaga untuk memastikan anak-anak kuliah di tempat yang terbaik. Tetapi apakah teman-teman sudah persiapkan untuk kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua ini yang penting, teman-teman. Kenapa? Kondisi ketidakpastian. Maksudnya gimana? Ketika contoh anak masih usia 1 tahun, anak usia 1 tahun, kuliahnya di umur 18. Berarti 1 tahun sekarang ke usia 18 tahun, masih ada jarak 17 tahun lagi. Space-nya dari anak usia sekarang sampai kuliah. Pertanyaannya, 17 tahun nanti apakah kita sebagai orang tua, apakah kita bisa menjamin, apakah kita pasti bisa selalu ada menemani anak-anak atau tidak? Karena kenapa? Kita sebagai orang tua, kita punya yang namanya resiko kehidupan.
resiko kehidupan dibagi jadi 5. Yang pertama, sakit. Yang kedua, sakit kritis. Yang ketiga, kecelakaan. Yang keempat, cacat tetap total. Dan yang kelima, meninggal. Kita tidak bisa menjamin 17 tahun ke depan kita selalu ada bersama dengan anak-anak. Tetapi apa yang kita bisa jamin, apa yang dana pendidikan jamin secara financial planner, tujuannya adalah memastikan apapun yang terjadi, walaupun orang tua mengalami resiko dalam 17 tahun ini, anak dipastikan akan kuliah di tempat yang diinginkan, udah disiapkan oleh orang tuanya. Jadi teman-teman, dana pendidikan yang sebenarnya memastikan apapun yang terjadi, anak pasti kuliah. Walaupun orang tua dalam kenyataannya perjalanan menuju anak kuliah ini mungkin orang tua mengalami sakit kritis atau meninggal. Tetap dana pendidikan akan cair senilai berapa, kita akan hitung ya sesuai dengan umurnya, sesuai dengan umur dan usia berapa nanti dia akan kuliah, inflasinya berapa. Jadi contoh nih teman-teman, saya asumsi dengan tahun ini 2020 anak baru lahir. Anak akan kuliah 18 tahun. Berarti anak akan kuliah di tahun 2020 plus 18, 2038. Biayanya untuk saat ini 200 juta. Biaya nanti ketika anak usia 18 tahun di tahun 2038 adalah senilai 1,5 miliar. Itu dengan asumsi kenaikan biaya pendidikan 10% setiap tahun. Teman-teman, 1,5 M ini dananya harus ada. Ketika orang tua ada resiko, apapun yang terjadi, anak akan tetap kuliah, ada dana 1,5 M yang akan cair untuk biaya kuliah anak. Itu adalah maksud dari dana pendidikan yang sebenarnya. Untuk video yang lebih detail, untuk video lebih lanjut, jika ada pertanyaan teman-teman, silahkan hubungi saya, Novia Natalia, di nomor yang ada di bawah ini. Nanti akan saya lampirkan ya. Dan juga teman-teman bisa chat, silahkan teman-teman chat ke saya. Thank you teman-teman, see you, God bless you all.